Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, Misi Matematika. Alhamdulillah, sudah ada video baru lagi ini. Semoga saya tetap konsisten dan semoga videonya bermanfaat. Dan mohon kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih banyak, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan bilangan 4 digit n dengan digit ribuan dan digit satuan tidak sama, serta bilangan 4 digit m yang diperoleh dari membaca dari belakang. Tentukan hasil kali semua hasil penjumlahan digit. Tentukan hasil kali semua hasil penjumlahan digit. Waduh. Kata kuncinya nih. Hasil kali semua hasil penjumlahan digit dari selisih. Jadi tetap harus nyari selisih dulu. Misal dari N sama M itu lebih besar yang M misal. Atau kita nggak usah bisa lebih besar yang N nggak apa-apa ya. Berarti misal N itu digit ribuan sama digit satuan nggak sama. Berarti anggaplah ini A, ini B, ini C, ini D, dengan A tidak sama dengan D. Oke, lalu si M berarti D, C, B, A. Kurangi, temu apa ini? Misal di sini kita batasi dengan A-nya lebih besar dari D. Nah, biar bisa dikurangi gitu kan. A-nya lebih besar dari D berarti ini pasti nyimpen ini ya. Pasti ngambil dari C gitu kan maksudnya. Jadi saya mau ngomong apa? Hasilnya di sini itu pasti hasil yang pertama saya taruh agak miring. Itu pasti bentuknya 10 tambah D kurangi A. Nah, pasti bentuknya itu. Karena D-nya lebih kecil dari A, jadi pasti harus ngambil dari depannya. Lalu C-nya keambil. Nah ini sih bingung ini. B sama C ini lebih gede siapa? Lebih gede B atau lebih gede C? Mungkin kita bagi jadi dua kasus ya. Misal B yang lebih gede, berarti C dikurangi B lebih besar sama dengan, ada sama dengannya. Berarti C dikurangi B, karena C sudah keambil maka dia harus maka harus ngambil dari depannya lagi. Jadi hasil di sini akan saya tulis di sini sebagai 10 tambah C, bukan 10 ding. Ya nggak apa-apa sih, biar jelas ya. 10 tambah C, tapi C-nya harus dikurangi 1 karena keambil yang belakang tadi. Kurangi lagi sama B. Itu. Nah, B-nya udah keambil sama si C. Keambil 1. Tapi kan tadi ruwet. Ini sama dengannya harus dihilangin ini. Biar enggak ruwet. Mikirnya ruwet. Nah, jadi ini B lebih besar dari C gitu aja, enggak ada sama dengannya. Jadi biar jelas. Nah, di sini nanti hasilnya adalah B kurangi C, berarti langsung ya B kurang C. Nah, hasilnya langsung B kurang C karena tadi B lebih besar dari C. Yang terakhir A lebih besar dari D, berarti di sini ya langsung aja A kurang D. Kecil banget. Nah, jadi penjumlahan semua digitnya berapa? Penjumlahan semua digit tadi lambangnya kayak gini ya. N min M, penjumlahan semua digitnya adalah ya tinggal kita jumlahin sekarang. A min
D tambah B min C tambah itu 9 plus C min B tambah 10 tambah D min A. Ini banyak yang kecoret ya. Ini A sama A kan sama min A kecoret. B sama min B kecoret. Oh ini kayaknya kecoret semua ya. Min C sama C kecoret. D sama min D kecoret. Jadi tinggal tersisa 9 tambah 10 19. Hasil kalinya berarti maka 1 kali 9 adalah 9. Itu kalau kasus 1, yaitu B lebih besar dari C. Gimana kalau dibalik? C-nya yang lebih besar sekarang. C-nya yang lebih besar, langsung hasilnya aja mungkin ya. Sekarang saya tulis kasusnya dulu. C-nya lebih besar dari B, maka angkanya nanti akan menjadi N kurangi M. Berarti ini tetap ya, D tetap lebih kecil karena ketentuan awalnya gitu tadi, biar bisa dikurangi gitu ya. Jadi ini tetap saya tulis dari belakang nggak apa-apa ya. Ini 10 tambah D min A. Ini satuannya. Terus ratusannya, C-nya kan keambil. C-nya keambil, tapi walaupun C-nya keambil itu kan cuma keambil 1. Ketika dikurangi B, dia masih tetap nilainya tidak negatif gitu. Jadi di sini ya C min B biasa. Ini angka yang ketiga. Angka yang kedua, ini kan nggak ngambil ya, si C ini nggak ngambil dari B yang di depannya. Jadi, tapi B lebih kecil dari C. Jadi B-nya ini perlu ngambil dari depannya. Jadi di sini 10 tambah B dikurangi C. Ini angka kedua. Lalu yang terakhir kan A-nya keambil 1. A-nya keambil 1. Oh sorry ya, C-nya di sini keambil 1 ya. Sorry. Ulang. C-nya di sini keambil 1 karena diambil sama D. Jadi gini. C-nya keambil 1, B-nya yang enggak keambil, tapi dia harus ngambil di depannya. 10 tambah B min C. Terus yang terakhir A-nya keambil 1, berarti A min 1, kurangi D itu. Ini yang paling depan atau ribuannya. Totalnya berapa nih? Kecoret-coret kayak tadi kayaknya ya. D sama min D, min A sama A, C sama min C, B sama min B. Jadi di sini ada 10 min 1 jadi 9 tambah 10 jadi 19 min 1 jadi ini 18. Maka hasil perkaliannya 1 kali 8 sama dengan 8. Tuh. Ya cuman ada 2. Oh ada satu lagi. Ketika B sama C sama. Ini kasus terakhir. C sama B. Kalau C sama B berarti langsung aja kita tulis. Ini tetap 10 tambah D min A. Terus karena C sama dengan B, ini berarti ngambil depannya ya. Ngambil depannya berarti selisihnya 1 kan, dia jadi 9. Itu kan. Awalnya sama tapi C-nya berkurang 1, diambil D tadi. Jadi 9. Lalu B-nya diambil 1 lagi sama si C tadi kan. B-nya diambil lagi sama si C yang belakangnya. Jadi ini jadi 9 lagi hasilnya. Terus A-nya keambil 1 oleh si B tadi. Maka di sini A min 1 min D.
Oke, coret semua nih. D sama A-nya ya. D sama min D, min A sama A. Berarti tinggal 10 tambah 9 tambah 9 min 1. 10 tambah 9 19 tambah 9 28, 28 min 1 27. Dikalikan 2 kali 7 jadinya 14. Penjumlahan hasil kali semua waduh. Hasil kali semua hasil penjumlahan digit. Oh, astagfirullah. Ini bukan dikali ya, ditambah ya harusnya. Ya Allah, salah ya. Ini ditambah. Ditambah baru nanti dikalikan. Jadi 1 tambah 8, 9. Dikalikan 1 tambah 9, 10. Dikalikan 2 tambah 7, 9. Ya udah, berarti 9 kali 9 kali 10. Hasilnya adalah 810. Tentukan semua X bilangan bulat sehingga floor dari itu sama dengan X min 25. Floor dari itu sama dengan itu. Kayaknya kita bisa mencari batas maksimum dari X-nya ya. Yang jelas kita tahu bahwa nilai floor dari suatu bilangan itu pasti kurang dari sama dengan bilangan itu sendiri, gitu kan? Kalau dia bulat berarti sama, kalau dia enggak bulat itu artinya lebih kecil, gitu kan? Karena floor artinya membulatkan ke bawah. Nah, floor ini juga dia lebih besar dari A-1. Tuh, jadi kita bisa pakai pertidaksamaan ini untuk membatasi nilai X-nya. Nanti langsung kita masukin aja kalau sudah terbatas. Mungkin kita pakai yang ini dulu. Jadi si floor X per 3 itu nilainya kurang dari sama dengan X per 3 sendiri. Dan lalu floor X per 3 itu nilainya sama dengan X min 25. Ini kurang dari sama dengan X per 3. Jadi dari sini kita bisa punya 3X min 75 kurang dari sama dengan X. Jadi 2X kurang dari sama dengan 75. Nah, ini kan ketemu ya, X-nya dia kurang dari sama dengan ini 75 bagi 2 berapa nih? 35, 37 ya. Tapi kan X-nya harus bulat. Nah itu terus. Tapi kan X-nya harus bulat. Jadi X-nya maksimal berarti 37. Gitu. Nah, terus dari yang kedua, yang sebelah kiri kita punya sesuatu lagi. Kita punya pertidaksamaan yang lain, gitu. Jadi kita punya floor X per 3 itu nilainya dia lebih besar dari X per 3 kurang 1. Nanti kita ketemu ya, batas X-nya minimal berapa, yang besar berapa. Padahal floor X per 3 itu nilainya X min 25 lebih besar X per 3 min 1 kali 3 3X min 75 lebih besar dari X min 3. Pindah ruas 2X dia harus lebih besar dari 75 kurangi 3 72. Berarti X harus lebih besar dari 2
4. Nah, berarti X-nya tinggal kita coba-cobain, nggak tinggal sih. Ya, entah itu tinggal atau enggak. Itu X-nya bukan lebih besar dari 36. Wah, iya. Sorry. Mohon maaf. Betul. Ya. Saya sudah ini. Saya bagi 3 tadi, sorry. Oh, berarti X-nya harus lebih besar dari 36, tapi lebih kecil atau sama dengan 37. Ya, bilangan bulat yang memenuhi hanyalah X sama dengan 37, nggak ada yang lain. Berapa banyak triple bilangan asli X, Y, Z sehingga X, Y, Z sama dengan 10 pangkat 7? Nah, ini soal kombinatorika sebenarnya, mirip-mirip. Karena pada intinya 10 pangkat 7 itu kan berbentuk 2 pangkat 7 kali 5 pangkat 7. Jadi pasti X itu juga berbentuk 2 pangkat A kali 5 pangkat jangan A, apa ya? A1 mungkin ya, 5 pangkat B1. Sedangkan Y juga berbentuk seperti itu, 2 pangkat A2, 5 pangkat B2. Dan Z juga seperti itu, 2 pangkat A3, 5 pangkat B3. Nah, kalau kita kalikan X, Y, Z, maka dia akan berbentuk 2 pangkat A1 tambah A2 tambah A3, lalu 5 pangkat B1 B3. Nah, X, Y, Z adalah 10 pangkat 7, yang tidak lain bentuknya ini 2 pangkat 7 sama 5 pangkat 7. Berarti kita punya persamaan A1 tambah A2 tambah A3 itu harus sama dengan 7. Sekaligus B1 tambah B2 tambah B3 harus sama dengan 7. Nah, syaratnya A1, A2, A3 harus lebih besar sama dengan 0. Boleh 0 ya. Jadi A1, A2, A3 lebih besar sama dengan 0. Di sini juga gitu. B1 tambah B2 tambah B3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kan dua masalah yang sering banget kita temui kan. Yang di kombinatorika solusinya udah jelas kan apa. Dari yang kiri dia solusinya adalah, masih ingat nggak? 7 ditambah tanda plusnya ada 2, 7 tambah 2 faktorial per 7 faktorial, 2 faktorial. Di sini juga 7 tambah tanda plusnya ada 2 per 7 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini tinggal dikalikan. Berapa ini? 21 kali 21 ya. 441. Diketahui bahwa 2020 faktorial itu habis dibagi oleh 45K, 5 pangkat K. Maka nilai maksimum dari K, ya ini berarti kita harus nyari 45 pangkat K itu berarti kan 3 pangkat 3 kuadrat ya. 45 kan 9 ya. 9 kali 5. Berarti ini 3 kuadrat K, 3 pangkat 2K kali 5 pangkat K. Nah, berarti kita harus nyari 2020 faktorial itu paling maksimalnya. Ini kan pasti ada faktor 2-nya, ada faktor 7-nya, ada faktor 11-nya. Kita harus nyari maksimalnya 3 pangkat berapa, misal M1 sama 5 pangkat
berapa. Nah, nanti K-nya kita tahu maksimalnya berapa. Nah, caranya nyari maksimalnya ini menggunakan fungsi Legendre. Bacanya gimana ya? Legendre atau gimana nggak tahu. Nggak tahu orang mana. Pokoknya tulisannya Legendre. Jangan nyari pangkat 3 yang paling besar. Gimana caranya? Kayak gini. M1 pangkat 3 yang paling besar ini. Ini pertama sih 2020 itu kita hitung ada berapa banyak kelipatan 3 yang termuat di dalam 2020 faktorial. Jadi kan ada 3, ada 6, ada 9, 12 dan seterusnya. Jadi kita cari ada berapa banyak kelipatan 3 di sini. Nah, tapi kelipatan 3 juga ada yang mempunyai faktor 3 sebanyak 2. Contohnya kayak 9, 18. Nah, artinya kita cari yang kelipatan 9 karena dia punya faktor 3 sebanyak 2. Jadi 2020 bagi 9. Dan seterusnya. Kalau dia kelipatan 7, dia kelipatan 27, dia mempunyai faktor 3 sebanyak 3. Jadi 2020 bagi 27. Dan seterusnya. Waduh, ini sampai berapa, Rek? Mohon dibantu menghitung. 381 kali 3 243. Aduh, bro. Gak selesai ini, belum selesai. Tahu bawahnya saja. Nah, udah. Ini udah paling gede. Karena di sini udah lebih dari 2020. Jadi kalau diflorkan nanti nilainya 0. Nah, udah lebih gede kan. Ini buat M1. Tapi pikirannya gini, sebelum kita menghitung M1 ya. Nggak jadi ding. Nggak jadi karena di sini 3-nya pangkat 2K. Kalau di sini 3-nya itu hanya pangkat K dan 5-nya juga pangkat K, maka kita tinggal cari yang kelipatan 5 doang. Kenapa seperti itu? Karena kelipatan 3 pasti ada lebih banyak daripada kelipatan 5. Makanya kita hanya perlu nyari kelipatan 5. Karena yang kelipatan 3 itu pasti lebih banyak. Jadi pasti ada pasangannya gitu ya. Di kelipatan 5 yang di sini pasti ada pasangannya kelipatan 3. Tapi di sini kelipatan 3-nya 2K ya. Jadi mungkin agak ribet. Mending kita hitung aja langsung. Berapa nih? 2020 bagi 3. Pusing saya. 6 nyimpen 2, 22, 7 1, 3, 673 tambah 2020 bagi 9 2, 18 22, 22, 18 lagi 4. Terus 18 itu 2 ya. 18 itu 2 ya. Terus Mengkeli 22 nggih. Sik. 20 bagi 9 2 18 toh. 2 22 bagi 9 2, tapi sisa 4. 40 bagi 9 4 bagi 27. Aduh, ini susah ngitungnya. Berapa ini? 2020 bagi 27 7, 4.
bagi ini 2020 bagi 81 mungkin lebih enak ya. Jelas 2 gitu kan. 162 4110 5 25 gitu, betul? Dua empat tiga 2020. Waduh, ini susah juga. 4 8 kelebihan enggak? Atau 9? 9 kelebihan 8 ya kayaknya. Terus tambah ini 2. Kalau 3 kan udah lebih, plus 0 dan seterusnya 0 terus. Nah, ini tinggal kita tambah dibagi 2. Kita hitung di sini aja. Itu yang 2020 bagi 81. 2 berapa? 24. Sorry, 24 ya, yakin ya? 24. Aduh, sorry. Oke, kita jumlahkan sekarang. 2 tambah 8 10, 10 tambah 24 34, 34 tambah 74 108. Terus 224 tambah 673 7 9 8 jumlah jadi 5, nyimpen 1 kosong, nyimpen 1 1000 1005 bagi 2, jadi dari sini ketemu K-nya sama dengan ini ya, dibagi 2 ya, 502. Jadi K-nya maksimal 502. Nah, dari 5K dengan cara yang serupa ya, di M2 pakai legendre lagi, kita punya 2020 bagi 5, lalu 2020 bagi 25, terus 2020 bagi 125, lalu 2020 bagi 625, 2020 bagi 30 25. Nah, ini udah lebih ya. Ini udah 0. 2020 bagi 5 4 0 4 404 ya. Tambah 2020 bagi 25 200 bagi 25 8 di 80. 2020 bagi 125 16. 2020 bagi 625 3. Ini 0 dan seterusnya 0. 4 tambah 3 7 tambah 6 jadi 3, nyimpan 1 jadi 2, 2 tambah 8 0, 10 tambah 0 0, nyimpen 2 6 603. Jadi K-nya di sini 502, di sini enggak dibagi apa-apa ya. Di K-nya 603. Nah, tapi kita harus nyari yang terkecil loh. Gimana sih? Ini nyari maksimum tapi nyari yang terkecil karena kita harus garis bawahi kata-kata habis dibagi. Kalau yang namanya habis dibagi itu mau ya? Bukan ini ya, bukan 503 kan? 503. Oh iya. Nyimpennya 1 ya. Sorry. Iya, 503.
Oh, enggak beda jauh sebenarnya. Oke, 503. Oke, K-nya berarti tetap 502. Ya, ini ya 502. Karena tadi saya ulangi sedikit lagi, barangkali tadi kepotong karena ada kata kunci habis dibagi ini ya. Jadi mau nggak mau si 45 pangkat K, walaupun kita cari yang maksimum, tapi kita harus tetap membatasi si K-nya ini karena dia harus habis membagi 2020 faktorial. Jadi kita harus punya 2K ini dia kurang dari sama dengan M1 dan si K-nya ini kurang dari sama dengan M2. Oke. Silakan, kalau ada pertanyaan dulu. Oke, lanjut. Nomor 5. Jika N adalah penjumlahan, nah ini juga ya bagi saya mungkin sederhana ya, tapi kita review aja biar ingat semuanya. N adalah penjumlahan 1233 bilangan asli pertama, maka banyaknya faktor. Yang ditanya adalah banyaknya faktor. Di N itu kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 1, 2, 3, 3. Jadi N adalah, nggak usah saya tulis N lagi, adalah rumusnya tuh gimana? 1, 2, 3, 3 per 2 kali 1, 2, 3, 4 Tuan. Coret kita dapatkan nilainya berapa nih? 617. Waduh 1, 2, 3, 3 kali 617. Kita faktorkan ya, kan nyari banyaknya faktor itu pasti kita harus faktorisasi prima. Di 1, 2, 3, 3 ini bisa dibagi 3. 3 kali 4 1, 1 kali 617 ini nggak bisa dibagi 3 ya. Bisa dibagi berapa nih? Belum tahu. 411 ini bisa dibagi 3 lagi. 3 kali 3 bagi 3 jadi 1, 7. Oh, sorry. 1, 3, 7 ya. 1, sorry kok 3 sih? Iya benar ya. 1, 11, 3, 9, 21, 7 itu. 137 prima enggak? Prima ya ini. Kalau ngecek prima, berarti kan kita harus membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima yang lebih kecil dari akarnya dia. Jadi akar 137 berarti kan 11, berarti saya harus ngecek bisa dibagi 2 enggak, 3 enggak, 5 enggak, 7 enggak, sampai 11 enggak gitu. Saya bayangin kayaknya nggak bisa semua, jadi dia prima. Kalau 617 ini akarnya berapa nih? 25 ya, 625 kan 25. Berarti ini 24, paling. Jadi saya harus ngecek 23. Pokoknya yang kurang dari 23 lah. Bagi 3 nggak bisa, 5 nggak bisa, 7. 617 bagi 7. Kok saya lemot mikirnya ya. Bagi 7 berarti 8, 5, 6, 5, 7. Enggak, 5, 7 nggak bisa dibagi 7. Jadi 7 gagal. 7, 9, 11. 11 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau 11 kan gampang ya lihatnya. 11, terus 13 bisa nggak?
61 13 kali 4 palingnya 52 di 97 13 6 atau 8. Kalau 8 kelebihan 6. Tapi 6 kali 3 hasilnya harusnya 8 bukan 7. Jadi nggak bisa juga 13. 13 nggak bisa. 15 bukan prima, 17 jelas nggak mungkin karena 617 kan berarti 600 tambah 17. Kalau ini bisa dibagi 17, ini juga bisa dibagi 17, maka pasti ini bisa dibagi 17 juga. Padahal kenyataannya enggak gitu. Jadi enggak mungkin bisa dibagi 17. Terus tinggal 19 bisa enggak 19? 19 kali 3 palingnya. Kali 3 57 jadi 47 prima enggak mungkin, 19 enggak mungkin. Tinggal terakhir 23 biar ke 61 itu kali 3 kelebihan kali 2 46 ini 5 ini 157. 3 kali berapa biar jadi 7? Cuman kali 9. Tapi kalau 23 kali 9 belakang 23 kali 9 nanti lebih dari 157. Berarti ini prima juga. Waduh. Panjang ternyata prima. Berarti kita punya 3 kuadrat kali 137 kali 617 faktorisasi primanya. Jadi banyaknya faktor adalah, lihat pangkatnya ya, 2 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1. 2 kali 2 4 kali 3 12. Jadi banyaknya faktor adalah 12. Tentukan semua X bilangan bulat sehingga berlaku itu. Nah ini sama persis sebenarnya kayak yang tadi ya. Nanti tinggal dibatasi. Tapi kalian kan ini ceiling ya, jadi bukan floor ya. Jadi kalau ceiling, maka nilai ceiling ini pasti lebih besar atau sama dengan nilai aslinya gitu ya, nilai X-nya. Karena dia pembulatan ke atas gitu. Dan ini pasti lebih kecil daripada X plus 1. Silahkan gunakan ini, masukkan ke dalam sini, nanti ketemu batasnya gitu ya. Jadi saya kira ini beres lah. Tinggal memanfaatkan pertidaksamaan ini ke dalam sini. Nanti ketemu batas X-nya berapa, tinggal masukin, dicoba. Karena X-nya hanya bilangan bulat. Berapa banyak pasangan bilangan asli sehingga ini FPB-nya 1, dia nggak bisa saling mencoret, dan ini bilangan bulat. Waduh ini namanya. Padahal ini nggak bisa disederhanakan. A per B ini kan nggak bisa disederhanakan. Gimana caranya dia ditambah sesuatu kok jadi bilangan bulat? Contoh, jadi kita melihat contoh-contoh. 2/3 nggak bisa disederhanakan. Terus ini harus jadi bilangan bulat. Mau nggak mau, ini kan harus per 3 kan? Ini harus 1. Kalau disederhanakan ini mau nggak mau harus bawahnya kan harus 3 ya. Ini belum tentu 1 sih. Bisa 1, bisa 4 dan lain sebagainya. Jadi pokoknya bawahnya harus 3. Jadi yang ingin saya katakan adalah ketika A per B ditambah 14B per 9A itu hasilnya adalah bulat,
Maka si pecahan yang kedua 14B per 9A kalau disederhanakan susah banget. Disederhanakan dia pasti akan jadi penyebutnya B gitu. Mau nggak mau ya, mau nggak mau dia jadi penyebutnya B. Nah sekarang masalahnya A ini nggak mungkin jadi B karena A sama B FBB-nya 1 gitu. Jadi mau nggak mau si A-nya ini harus kecoret sama yang atas agar yang bawah jadi B gitu. Karena B sama A tadi FBB-nya 1. Karena A harus kecoret sama yang atas, maka mau nggak mau A-nya ini harus faktornya 14. Jadi saya mau ngomong A harus faktor dari 14. Jadi A-nya ya tinggal 1, 2, 7, 14. Misal A-nya 1. A-nya 1. Maka persamaannya jadi 1 per B ditambah 14B per A-nya 1. Nah, 14B itu kan sudah bulat, 14B per 1. Jadi mau nggak mau seper B itu juga harus bulat. Jadi ini sudah bulat, ini harus bulat, maka kita ketemu B-nya harus 1. Tuh, jadi ini bulat, gimana ya nandainnya? Ini bulat. Jadi mau nggak mau ini juga harus bulat, jadi B-nya ketemu 1. Kalau A-nya 1, B-nya harus 1. Sekarang kalau A-nya 2, jadi ketemu 2 per B ditambah A-nya 2 berarti kecoret sama 14 ya, jadi 7B per 9. Wah, ngawur saya. Ini bukan 1 ya. Wah, kalian nggak ngingetin nih. Ini harusnya 9 kan. Sorry. Dan 9-nya ini yang sekarang, balik lagi ya. Ini penyebutnya 9. 9 ini harus jadi B gitu kan. Maka mau nggak mau B-nya ini harus 3. Jadi biar kecoret gitu. Kalau B-nya 9 nggak boleh. Karena kalau B-nya 9 nanti kan kecoret sama B-nya. Jadi penyebutnya nggak jadi B lagi gitu. Padahal yang kita mau penyebutnya itu adalah B. Jadi B-nya harus 3. Kalau B-nya 1 juga nggak boleh. Karena ini B-nya 1, di sini penyebutnya tetap 9. Jadi nggak boleh. Jadi B-nya harus 3. Terus coba kita otak-atik lagi. 2 per B tambah 7B per 9. Nah ini juga sama nih. Ini harus dicek ya. Terakhir kali harus dicek. Terakhir kali ini harus dicek. Cek apakah benar-benar hasilnya jadi bulat atau enggak. Gitu ya. Ini harus dicek kayak gini, 1/3 tambah 14 B-nya 3 per 9. Coret jadi 3. 14 tambah 1 jadi 15 per 3 sama dengan 5. Benar ya, bulat ya. Nah ini nanti kalau ketemu jawabannya juga harus dihituin. Ini juga hal yang serupa terjadi ya alasannya. Jadi pasti sebenarnya B-nya harus 3 terus ya. Ya sudah ya, enak gitu ya. B-nya 3, maka ketemu 2 per 3 ditambah 7 per 3. Mantap, hasilnya juga bulat ini ya. 9 per 3 sama dengan 3. Terus
A-nya 7. Jadi ketemu 7 per B ditambah 7B, A-nya 7 kecoret jadi 2 berarti. 2B per 9. Nah, ingat B-nya harus 3 tadi ya. Apakah ini hasilnya bulat? 7 per 3 ditambah 2 per 3. Oh iya, bulat ya. Terus terakhir A-nya 14. 14 per B ditambah 14 sama 14 kecoret jadi tinggal B per 9. B-nya 3 lagi. Jadi ketemu 14 per 3 tambah 1 per 3 dengan 5. Sama ya, ternyata hasilnya harus ini. Tapi berapa banyak pasangan? Jawabannya ada 4, yaitu 1, 3, 2, 3, 7, 3 sama 14, 3.